Taib, kenapa Nabi begitu sangat cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha? Banyak sebab yang menjadikan Nabi begitu cinta kepada Khadijah. Yang pertama, Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengenal wanita yang pertama kecuali siapa? Khadijah. Setelah itu baru Nabi menikah sampai memiliki 9 istri. Tapi saat itu Nabi masih muda, tidak pernah kenal wanita. Tahu-tahu ketemu dengan wanita yang sangat hebat, cantik, akhlak mulia, kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itulah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, Nabi adalah suami ketiga. Sebelumnya menikah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi, kemudian dengan Abu Hala bin Nabash at-Tamimi, baru kemudian menikah dengan Muhammad bin Abdullah, ya, dan seterusnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan cinta pertama memang susah untuk dilupakan. Oleh karena seorang penyair berkata, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan kau pindahkan hatimu kepada siapa saja, tetapi cinta yang sungguhnya adalah cinta yang pertama. Oh, ini benar. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi yang menjadi kerinduannya adalah tempat yang pertama. Oleh karenanya, ya, terkadang timbul masalah gara-gara cinta pertama. Gara-gara cinta pertama, ya. Ada kawan, ya, menikah. Setelah menikah, dia berpoligami. Berpoligami sama siapa? Bukan sama anak muda, bukan sama cewek muda, sama umur yang setara dengan dia. Ternyata siapa? Ternyata cinta pertamanya dulu dia ditolak. Jadi susah jadi. Jadi maksud saya cinta pertama memang susah dilupakan, ya. Antum mandang dengan pandangan curiga tuh. Jadi astagfirullah. Jadi ya maksud saya apa? Cinta pertama. Dan itulah terkadang terjadi apa? Fitnah, reuni-reuni. Akhirnya CLBK muncul kembali. Cinta lama bersemi kembali. Teman SMA, ternyata dulu pernah pacaran, sudah kawin. Dan ini banyak kejadian, ya, banyak kejadian seperti itu. Ya. Oleh karenanya, inilah cinta pertama Nabi SAW, makanya Nabi susah untuk melupakan Khadijah, dan karena itulah cinta pertama kali bersemi di hatinya dengan seorang wanita, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, karena Khadijah telah memberikan keturunan kepadanya. Yang satu-satunya istri yang memberikan keturunan Khadijah. 6 anaknya semua dari Khadijah. Perempuan yang hidup juga anak perempuan yang hidup waktu Nabi sudah jadi seorang nabi, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, semuanya dari Khadijah. Benar Nabi punya anak setelah itu namanya Ibrahim dari Maria, tapi Ibrahim umur sebelum 2 tahun sudah meninggal, masih di masa susuan sudah meninggal dunia, ya. Makanya hal ini juga menjadikan Nabi susah melupakan Khadijah karena jasanya besar. Bagaimana tidak, Nabi punya anak-anak yang dia cintai. Nabi ingat ibu mereka. Ibu mereka siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah dengan tidak ada khilaf ijma ulama adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang pertama masuk Islam, ya. Setelah itu baru kemudian Abu Bakar, baru Ali, baru yang lainnya, ya. Tapi orang pertama baru Waraqah bin Naufal. Yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan, ya, beliau mengatakan, ya, di antara keistimewaan Khadijah adalah ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah yang pertama kali mencontohkan hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya. Maka bagi Khadijah seperti pahala seluruh wanita sudahnya, sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang menunjukkan kepada sunnah yang baik maka diikuti, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Bahkan saya katakan bukan cuma wanita, semua orang masuk Islam, wanita ataupun laki-laki, kembali kepada siapa? Khadijah. Karena Khadijah orang pertama, laki-laki maupun perempuan yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu anha.
Oleh karena seluruh man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kata Nabi, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam diikuti oleh orang, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Maka bayangkan betapa besar pahala siapa? Khadijah. Karena dia orang pertama kali yang masuk Islam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah membantu Nabi dengan seluruh hartanya. Ya, dengan seluruh hartanya. Oleh karenanya dalam hadis ya Rasulullah SAW ya Aisyah bercerita waktu Rasulullah SAW menyebut Khadijah asna alaiha fa ahsana tsana, Rasulullah SAW tidaklah menyebut Khadijah kecuali memujinya. Rasulullah SAW tidak menyebut Khadijah kecuali memujinya. Luar biasa. Kata Nabi, sekata Aisyah, perhatikan, kana Nabi SAW idza dzakara Khadijah asna alaiha. Berarti menunjukkan selalu kesinambungan. Kata Aisyah, Nabi tidaklah menyebut Khadijah kecuali memujinya. Tidak menyebut Khadijah kecuali disertai dengan apa? Pujian. Luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar istriku Khadijah kemudian diam, tidak. Tapi ngomong Khadijah pasti apa? Muji. Setiap ngomong Khadijah pasti muji. Fa ahsana tsana, dan kalau sudah muji, mujinya benar-benar luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqirtu yauman, kata Aisyah, maka suatu hari aku cemburu. Faqultu, aku berkata, ma aktsara ma tadhkuruha. Betapa sering kau sebut-sebut siapa? Khadijah, wahai Rasulullah. Hamra as-Siddiq, seorang nenek. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Allah telah mengganti yang lebih baik daripada dia. Ya, maka Nabi bantah, kata Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah mengganti yang lebih baik. Paham? Ya. Jadi Aisyah yang bercerita dan Aisyah dibantah oleh Nabi. Ya. Jadi kata Nabi, Allah tidak pernah ganti lebih baik. Berarti menunjukkan Khadijah terbaik di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah sangat hebat, sangat luar biasa, tapi Khadijah lebih hebat lagi. Ya. Tapi Khadijah lebih hebat lagi. Kemudian Nabi menyebutkan, qad amanat bi id kafara biyan nas. Dialah yang beriman kepadaku tatkala semua manusia kufur kepadaku. Nah, dia yang pertama kali masuk Islam. Wa saddaqatni id kadzabani an-nas, dan dia yang pertama kali membenarkan aku tatkala manusia mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia telah membantu aku dengan hartanya. Seluruh hartanya dia berikan kepadaku. Id haramani an-nas, tatkala orang-orang tidak membantu aku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha, dan aku diberi anugerah ya berupa anak-anak darinya. Id haramani auladan nisa, adapun istri-istriku yang lain tidak memberikan anak kepadaku. Ini yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Di antaranya adalah seluruh anak-anak Nabi adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah teman curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan hati suaminya tatkala suaminya sedang galau, dan Nabi betapa sering galau, ya. Apalagi sebelum menjadi nabi, kemudian tatkala setelah menjadi nabi betapa banyak ujian, cercaan, makian. Dia harus membutuhkan seorang yang menemani, ya, yang bisa menghilangkan curhatnya. Tempat curhat Nabi adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat mulia. Oleh karena di awal-awal Nabi waktu pergi ke Gua Hira ingin berkhalwat, dan Khadijah begitu sabar. Tiba-tiba suaminya pingin bersendirian. Khadijah buatkan makanan, berikan kepada suaminya. Suaminya naik di atas Gua Hira berhari-hari, mungkin entah 1 minggu, entah berapa lama. Makanan sudah habis, turun lagi. Khadijah bikinkan lagi makanan, berikan kepada suaminya. Luar biasa, ditinggal. Kenapa? Dia ingin suaminya senang. Ya, kalau Mas mau kemana? Pergi ambil makanan, pergi aja. Itu kalau istri-istri siapa? Antum-antum. Enggak, antum-antum istrinya soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ujian, dia ditinggal sama suaminya. Tapi Khadijah ingin suaminya senang. Suaminya lagi pengen berkhalwat bersendirian, ya silakan. Dibikinkan makanan, dibawa kepada Nabi. Kasih Nabi. Nabi udah selesai, pulang lagi, dibikinkan lagi, silakan. Pengen pergi aja. Yang penting suaminya senang. Sampai suatu hari akhirnya turun malaikat Jibril ketemu dengan Nabi. Nabi ketakutan. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dilepas, Iqra, suruh baca, enggak bisa baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ketakutan. Siapa namanya? Nabi SAW. Akhirnya Nabi turun dari Gua Hira, kemudian ketemu dengan istrinya dalam kondisi ketakutan, gemetar badannya, dan dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Dalam riwayat yang lain kata
sebelumnya Nabi berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu. Maka Khadijah langsung ambil selimut nyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat begitu Nabi saking ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subu alayya bima'in barid." Tumpahkanlah air dingin kepada tubuhku karena dia ketakutan. Kemudian setelah Khadijah mengambil selimut-selimutkan suaminya, ditenangkan suaminya, kemudian Rasulullah berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir suatu menimpa diriku. Tadi bertemu dengan kejadian yang luar biasa. Ada orang datang meluk aku, lepas meluk aku. Ini dari mana datangnya? Tahu-tahu naik ke atas goa. Sangat begitu kuat. Nabi dipeluk sampai susah untuk bernapas. Maka Nabi ketakutan, jangan-jangan dia tertimpa dengan penyakit atau dia gila melihat sesuatu yang aneh dan yang lainnya. Ya. Perhatikan di sini, lihat sikap Khadijah. Nabi SAW turun dari Gua Hira ketakutan dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, langsung diselimuti oleh Khadijah. Tidak seperti sebagian istri yang lain. Kalau suaminya bilang, "Sayang, ambil ini saya." Tunggu dulu, Mas, ada apa, Mas? Tunggu cepat dulu ambilkan ini. Tuh, Mas, bila cerita dulu ada apa? Bukan istri saya ya, bukan ya. Itu jangan pandang dengan pandangan curiga ya. Karena kadang-kadang saya cerita begini, nanti ada ummahat yang WA istri saya. "Kok Ustaz cerita begitu? Emang Mbak ngapain sama?" Jadi kayak seakan setiap kesalahan yang saya ceritain itu kesalahan istri saya. Padahal tidak, saya kan terima banyak masalah ya. Jangan curiga istrinya Ustaz berarti begitu. Enggak ya. Ya saya cuma cerita. Karena sebagian wanita seperti itu, kalau misalnya suaminya datang, tunggu cerita dulu Mas, ada apa gitu. Khadijah nurut, disuruh ngambil selimut langsung. Suaminya ngomong baru dia bilang, "Tidak, ada apa cerita dulu." Enggak. Tunggu sampai suaminya ngomong sendiri. Ya, nurut. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian waktu Nabi mengatakan saya mengalami ketakutan, lihat Khadijah dengan cerdasnya langsung dia tepis ketakutan tersebut. Kata beliau, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzika Allahu abada." Sekali-sekali tidak, kau tidak perlu takut wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Kau membantu orang yang belum mampu mandiri, kau bantu. Ada orang tidak bisa punya apa-apa, kau carikan duit untuk dia. Ya. Wa taqrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, dari mana Khadijah tahu? Apakah ada Khadijah baca hadis? Enggak ada hadis. Nabi baru saja mau jadi nabi. Tapi kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, karena Khadijah berdalil dengan pengalaman kehidupan sunnatullah berjalan, bahwasanya orang yang baik tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada apa. Dan dia jadikan itu sebagai dalil kepada suaminya. Engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah karena engkau seperti ini. Jujur, nyambung silaturahmi, bantu orang yang susah, menjamu tamu, orang terkena musibah kau bantu. Orang seperti ini engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat Nabi yang sedang down. Dan ini boleh, terkadang pujian untuk kalau orang lagi depresi, lagi jatuh, kita boleh sekarang muji dia untuk mengembalikan semangatnya. Ya. Dan dia tidak menimbulkan masalah. Ya. Tidak ada siapa tadi? Waduh, mengerikan dong. Gitu mengerikan. Tambah ketakutan Nabi kalau begitu ya. Jadi kalau ada suami punya masalah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bikin tambah masalah. Jadi kalau suami pulang dari kantor misalnya marah-marah, itu Abu Fulan itu kurang ajar dia, dia jelek-jelekin saya depan ini. Tenangkan dia, jangan, sabar sayang. Mungkin ada masalah, mungkin dia begitu karena di rumah diomelin sama istrinya. Sabar. Bukan malah provokasi. Abu Fulan begitu ya, Abi? Iya. Istrinya juga begitu, Bi. Istrinya juga tambah jadi kalau begitu. Jadi ya, tidak usah memprovokasi suami, tenangkan jiwanya, tenangkan apa? Hatinya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sinilah bagaimana Nabi punya teman curhat yang luar biasa, yang bisa ya menghilangkan kegalauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah bukan cuma itu, untuk menenangkan suaminya dia bawa ke Waraqah bin Naufal, orang yang alim di zamannya. Kemudian Waraqah pun memberi ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang menjadikan Nabi sangat cinta kepada Khadijah, Khadijah adalah seorang istri yang sangat taat, luar biasa, mengorbankan hartanya dan juga sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Tidak pernah membentak Rasulullah SAW. Hidup 25 tahun, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi. Luar biasa ya. Ya. Siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Ya. Saya kasih iPad saya yang baru. Jangan bilang suara istri enggak apa baru nikah sebulan ya. Saya yang bilang udah nikah 10 tahun, 20 tahun istrinya enggak pernah angkat suara. Ya. Siapa? Hah? Belum nikah? Iya, belum nikah. Siapa yang mau angkat suara? Nanti kalau nikah baru tahu kamu. Jadi, ya, luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha.